Kami dari kelompok 8 Biodas 8 dan kali ini kita akan mengadakan studi lapangan di daerah sungai dekat Wisma Permai yang akhir-akhir ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, bau yang tidak sedap ini juga ada sebagai tanda bahwa sungai itu telah tercemar. Selamat menonton teman-teman. Nah, teman-teman, sungai ini merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Banyak sekali aktivitas sehari-hari seperti mencuci atau mandi yang masih bergantung pada keberadaan sungai. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, sungai yang ada di Wisma Permai ini mulai menimbulkan bau yang tidak sedap, teman-teman. Hal ini menjadikan tanda awal adanya pencemaran yang mengurangi kualitas air sungai. Nah, teman-teman, bau tidak sedap yang muncul dari sungai umumnya disebabkan oleh tingginya bahan pencemar organik, limbah rumah tangga, limbah industri, maupun sampah yang masuk ke sungai dapat mengalami pembusukan oleh mikroorganisme. Proses ini menurunkan kadar oksigen terlarut dan memicu kondisi anaerob yang menghasilkan gas-gas berbau seperti hidrogen sulfida, amonia, dan metana. Selain menyebabkan bau menyengat, kondisi ini juga dapat mengganggu ekosistem sungai, termasuk kematian biota air. Kemudian ada dampak dari bau tak sedap yang ditimbulkan dari sungai. Bau tak sedap yang muncul dari sungai ini ternyata berdampak cukup besar bagi warga sekitar. Banyak orang mulai mengeluhkan gangguan seperti sakit kepala, mual, hingga gangguan pernapasan. Selain itu, lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman, menurunkan kualitas hidup warga, dan juga memicu berkembangnya hama seperti nyamuk dan lalat. Kondisi ini juga berdampak pada sosial ekonomi. Antara lain, aktivitas warga jadi terganggu, usaha di sekitar sungai kehilangan pengunjung, dan nilai properti menurun. Secara keseluruhan, bau sungai yang menyengat bukan hanya masalah estetika, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana si aliran sungai ini berdampak pada kehidupan warga sekitar, kami juga mewawancarai beberapa penduduk yang tinggal di sekitar aliran sungai Mulyorejo Selatan Baru dengan tujuan agar kita bisa mendengar langsung pengalaman dari mereka, apa yang mereka rasakan dan bagaimana bau sungai ini mengaruhi aktivitas sehari-hari. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Billy. Mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dari Ibu sendiri. Nama saya Ayu Yunjana, fotografi istrinya Pak Saiful selaku ketua RT. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Ini bisa langsung lanjut ke pertanyaan saja. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai opini sungai ini. Apakah menurut Ibu sungai ini bau atau kotor? Kalau bau itu nggak setiap hari. Jadi kalau musim hujan gini jarang bau, karena kan airnya ngalir terus kan air hujan. Kalau biasanya bau itu musim kemarau. Jadi pas ada izin gondok berhenti, nah kadang ada kayak tikus-tikus yang mati di situ, dibuang di situ. Kadang-kadang ada kucing, itu kadang baunya dari situ. Dan sejak kapan kira-kira bau itu pernah ada? Dan apakah ada penanggulangan sebelumnya yang pernah dilakukan untuk? Kalau zamannya Bu Risma itu jarang kotor. Selama Bu Risma jabat itu seminggu sekali, nggak pernah ada kayak tumbuhan-tumbuh di lengsengan itu nggak ada. Jadi seminggu sekali minim itu pasti ada petugas yang keliling. Terus semenjak Bu Risma berhenti, jadi kalau waktu nggak musim hujan itu baunya nggak karu-karuan, kadang itu sampai kayak bau got gitu loh. Jadi kayak sampahnya berhenti, terus banyak kayak bangkai hewan, kayak kucing, anjing aja pernah kok dibuang di situ. Kan Ibu kan sudah pernah merasakan sendiri dan sudah lama Ibu melihat ada masalah ini. Kira-kira menurut Ibu solusi yang paling tepat untuk menanggulangi itu apa? Apa ya, soalnya sampahnya kadang itu kiriman itu loh dari barat loh. Jadi kita cuma laporan ke kelurahan, laporan ke kecamatan, cuma gitu aja, nggak ada lagi. Mungkin dari situ aja nih. Dari saya udah segitu saja pertanyaannya. Oke, Ibu, terima kasih. Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa warga sekitar, dapat disimpulkan bahwa bau tidak sedap pada Sungai Mulyorejo Selatan Baru berasal dari sampah kiriman daerah lain dan juga sampah anorganik seperti mayat tikus dan juga mayat kucing. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan bau menyengat, tetapi juga mengganggu aktivitas serta berpotensi mengancam kesehatan warga dan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi permasalahan ini, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah atau limbah rumah tangga ke sungai. Selain itu, diperlukan upaya
upaya dari pihak terkait untuk membersihkan aliran sungai, memeriksa kualitas air, serta memberikan edukasi kepada warga sekitar. Dengan kerjasama yang baik antara warga dan pemerintah, maka sungai di Wisma Permai akan kembali bersih, sehat, dan bebas dari banjir. Hari ini saya akan membahas Sustainable Development Goal nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Tujuan ini merupakan salah satu pilar penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan karena air bersih adalah kebutuhan dasar manusia dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serta lingkungan. Permasalahan bau yang tidak sedap pada Sungai Mulyorejo Selatan Baru memiliki kaitan langsung dengan Sustainable Development Goals, khususnya SDG nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Tujuan ini menekankan pentingnya menyediakan akses air bersih bagi seluruh masyarakat serta memastikan sistem sanitasi yang tidak mencemari lingkungan.